Apa Makeup sambil cerita? Siapa di sini yang udah nonton drama The Glory? Kalian tahu nggak sih ternyata adegan bullying di situ terinspirasi dari kisah nyata loh. Jadi kali ini aku bakal ceritain 2 kasus bullying di Korea yang jadi inspirasi drama The Glory. Langsung aja, yang pertama The Curling Iron Violence Case atau kasus kekerasan pengeriting rambut. Kejadiannya terjadi pada tahun 2006 di salah satu sekolah daerah Cheongju. Dikatakan 3 anak kelas 9 yang diketuai seorang siswi bermarga Kim umur 15 tahun membuli teman sekelasnya yang bermarga Jong selama 20 hari. Para pelaku ini malak duit ke Jong dan waktu nggak dikasih mereka malah ngelakuin kekerasan. Mulai dari mukul Jong dengan tongkat baseball, nonjok, nendang, ngegaret dadanya pakai jepit rambut, sampai yang paling parah dibakar tangannya pakai catokan panas. Gak cuman itu, melalui interview korban juga mengaku kalau para pelaku suka sengaja ngelupasin luka-lukanya pakai kuku sebagai hukuman. By the way, buat yang suka nanya aku hapus makeup pakai apa, kalau makeup art gini tuh susah ya ngapusnya karena tebal, apalagi warna ngejreng kayak merah gini tuh suka ngestain. Jadi aku selalu pakai cleansing balm guys. Kalau pakai cleansing balm dia tuh bersihnya lebih cepat. Ini aku 20 detik aja udah cukup. Oh ya, yang lagi aku pakai ini dari si Makeup. Ini aku baru cobain dan gak ada ekspektasi, tapi ternyata bagus banget. Ini salah satu cleansing balm yang paling gak perih di mata. Aku kucek-kucek gak apa-apa dan gak bikin blurry juga. Yang paling penting dia ini bersih banget. Sekali swipe aja tuh langsung hilang semua makeupnya, termasuk maskara yang waterproof. Udah gitu aman guys buat kulit yang berjerawat. Nah ini udah bersih separoh, tinggal yang separoh lagi. Sekalian aku lanjut ceritanya. Jadi akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku, tulang ekor Jong ini sampai geser dan harus dirawat di rumah sakit selama 6 minggu. Tapi beda sama di drama yang pelakunya bebas gitu aja, di kasus ini pengadilan daerah Cheongju mengeluarkan perintah penangkapan untuk para pelaku. Dikatakan awalnya pelaku mengancam korban untuk tidak menyebarkan nama mereka, tapi belakangan akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Pihak sekolah dan guru juga kena tindak karena kelalaian dalam menghandle kekerasan di sekolah. Tapi untuk hukuman pastinya aku sendiri nggak ketemu, jadi buat yang tahu mungkin bisa komen ya. Nah sekarang kita ke kasus yang kedua. Kasus ini terjadi pada 15 Juli 2020. Beda dari kasus sebelumnya, kasus ini terjadi antara orang dewasa umur 20-an. Jadi waktu itu Park umur 22 tahun ditelepon sama temennya malam-malam. Katanya mereka mau ngerayain ulang tahun Park dan minta dia buat datang ke salah satu lahan kosong. Tapi waktu Park ini datang, teman-temannya itu malah langsung ngiket dia di kursi dan kepalanya ditutup pakai hoodie, lalu badannya disiram pakai bensin. Gak cuman itu aja, mereka juga naruh petasan di atas lutut Park terus dinyalain. Alhasil petasannya pun meledak kena bensinnya dan ngebakar tubuh Park. Menurut pengakuan Park, katanya waktu itu dia ngerasa sangat panas dan kesakitan sampai jatuh ke tanah. Tapi bukannya ngebantuin, teman-temannya malah ngeliatin doang dan nyuruh Park buat guling-guling. Akibat kejadian ini, Park menderita luka bakar tingkat 3 sebanyak 40% di tubuhnya dan harus melakukan perawatan yang menghabiskan kurang lebih 100 juta won atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Pelakunya gimana? Pelakunya cuma dihukum probation sama suruh ganti rugi doang dong. Itu pun gak nyampe setengah dari biaya pengobatannya. Pada akhirnya Park dan keluarganya sempat nuntut lagi para pelaku, tapi lagi-lagi aku juga nggak nemu hasil akhirnya dihukum gimana, cuman nggak berharap banyak juga sih. Oke deh, segitu dulu ceritanya. Pas banget ini mukanya udah bener-bener bersih semua. Buat yang lagi nyari cleansing balm, ini boleh banget sih dicoba. Cuma 89.100 gram, kayaknya paling murah sih so far. Kalau masih ragu, ada yang 30 gram juga guys. Selamat mencoba. Seperti biasa, jangan lupa follow TikTok dan IG aku @jessicajh. Next cerita apa lagi? Apa Makeup sambil cerita? Kali ini aku mau cerita tentang salah satu kasus kriminal anak paling sadis di Inggris. Sebelumnya aku pernah ceritakan beberapa kasus anak pembunuh yang terkenal kayak Mary Bell atau Sharon Carr. Nah kali ini kasusnya beda karena kayaknya nggak banyak orang yang tahu. The Reservoir Dogs Killer. Langsung aja, Michael Moss adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang tumbuh besar di Liverpool, Inggris. Masa kecilnya bisa dibilang bahagia dan bahkan dia kelihatan punya bakat di bidang mekanik sejak dini. Walaupun secara akademis dia nggak gitu pintar, tapi Michael ini jago bongkar pasang segala hal. Dia bahkan bisa ngebongkar sepeda dan dirakit lagi. Menurut wawancara dengan ibunya, Michael ini paling suka sama motor. Nah, sejak kecil, Michael sangat dekat dengan ayahnya. Sayangnya, waktu Michael ini berusia 11 tahun, ayahnya meninggal tiba-tiba. Sejak itu hidupnya jadi kacau. Perilaku Michael jadi terganggu dan menyendiri. Dari situ dia pun mulai masuk ke sekolah khusus untuk anak bermasalah. Gak cuman itu, dia juga pindah tinggal di rumah anak kayak panti gitu supaya ibunya bisa istirahat. Di tahun 1999, Michael bertemu dengan 3 orang baru di sekolah khusus, yaitu Ellen Bentley, Mark McCaffrey, dan Graham Neary. 3 orang itu bisa dibilang tukang bully. Ellen sama Mark bahkan sebelumnya dikeluarin dari sekolah karena ngelakuin kekerasan. Michael ini sebisa mungkin jaga jarak sama mereka. Tapi entah gimana, akhirnya Michael malah pacaran sama mantannya si Ellen. Hal ini nyebabin Ellen ngerasa benci dan mau balas dendam. Dia bahkan pernah ngomong, kasih tahu Michael kalau aku akan membunuh dan menendang kepalanya. Oh ya, Ellen, Mark, sama Graham ini seumuran ya, baru 16 tahun. Oke lanjut, katanya Ellen sama 2 temannya itu
itu memutuskan untuk melancarkan aksi mereka setelah nonton film yang berjudul Reservoir Dogs. Buat yang nggak tahu filmnya, itu tentang criminal action, ada adegan penyiksaannya gitu deh. Terus kronologinya gimana? Jadi waktu itu sekitar jam 1 malam, Michael ditelepon dan dibohongin kalau Alan sama teman-temannya itu punya motor yang mau mereka kasih lihat. Michael yang emang suka banget sama motor ketipu lah dan setuju buat ketemu di taman dekat panti tempat dia tinggal, namanya Moss Lane Park. Tapi begitu sampai nggak pakai babi bu, Michael ini langsung ditelanjangin terus diserang sama Alan dan Mark. Gak lama Graham temannya yang satu lagi baru ikutan dan dari situ penyerangannya semakin parah. Warning dulu ya, rada grafik. Jadi katanya mereka pakai kepala Michael buat main penaltian bola gitu. Udah gitu dia dipukul pakai botol vodka, terus pecahannya katanya digunain buat motong kupingnya. Gak cuman itu aja, punggungnya bahkan digores buat main tic-tac-toe. Gila banget gak sih? Dikatakan total ada 100 lebih luka-luka yang diderita dan kurang lebih 2 jam penyiksaan sampai akhirnya Michael meninggal. Polisi yang nanganin kasusnya bahkan bilang kalau tubuhnya sampai nggak bisa dikenalin karena saking parahnya. Untungnya setelah kejadian nggak butuh waktu lama polisi buat nangkep pelakunya. Katanya Graham yang ngerasa nyesel mutusin buat nyerahin diri dan ngaku bersalah. Dia juga yang ngasih tahu nama Alan sama Mark ke polisi. By the way, Alan sama Mark ini katanya nggak ada nyesel-nyeselnya sama sekali. Dengan semua bukti yang ada, mereka pun dinyatakan bersalah. Alan dan Mark dihukum 10 tahun penjara, sedangkan Graham dihukum 9 tahun. Sekarang mereka bertiga udah bebas guys. Jujur kurang puas sih sama hukumannya, sedih banget jadi ibunya. Kalau menurut kalian gimana? Oh iya, by the way guys, aku punya series nih sekarang. Buat kalian yang suka makeup misteri, bisa cek TikTok series aku ya. Kalian bisa langsung nonton 5 cerita yang lebih lengkap yang gak ada di post aku sebelumnya. Dan ada tutorial makeup juga. Dicek ya guys, jangan lupa follow TikTok dan IG aku @jessicajh. Next cerita apa lagi? Apa makeup sambil cerita? Sesuai request, kali ini aku mau cerita tentang salah satu kasus yang heartbreaking banget, kasus dari Gabriel Fernandez. Sekedar info, kasus ini udah diangkat jadi dokumenter juga di Netflix. Buat yang mau nonton, judulnya The Trials of Gabriel Fernandez. By the way, cerita kali ini bakal panjang ya guys. Oke, sekarang langsung aja ke kasusnya. Gabriel Daniel Fernandez lahir pada 20 Februari 2005 dari pasangan Arnold Contreras dan Pearl Fernandez. Tapi 3 hari setelah melahirkan, Pearl ninggalin Gabriel gitu aja di rumah sakit. Akhirnya Gabriel diasuh sama paman orang tuanya, Michael Lemos, dan pasangannya David Martinez. Michael dan David mengasuh Gabriel selama 4 tahun. Lalu pada tahun 2009, Gabriel pindah ke rumah kakek neneknya. Hal ini dikarenakan kakeknya yang tidak setuju dengan hubungan Michael dan David. Namun, pada 2012, Gabriel pindah lagi. Kali ini, hak asuhnya jatuh ke Pearl Fernandez, sang ibu, dan pacar ibunya Isaro Aguirre. Keluarga mereka tuh sempat khawatir sebenarnya Gabriel dirawat sama ibu dan pacarnya, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Siapa sangka kekhawatiran mereka itu benar. Selama 8 bulan tinggal bersama Pearl dan Isauro, Gabriel ini ternyata berulang kali disiksa dengan kejam. Warning ya, mulai dari dipukul secara terus-menerus yang mengakibatkan patah tulang, dipaksa makan kotoran kucing, makanan basi dan muntahannya sendiri, disundut pakai rokok, ditembak pakai BB gun, disemprot-semprotan merica, dipaksa pakai baju perempuan, diikat, dikunci di dalam lemari kecil, dipukul sampai giginya copot, dan masih banyak lagi. Menurut saudara Gabriel yang tinggal bareng, Pearl sama Isauro bakal ketawa setiap nyiksa Gabriel. Saudara Gabriel sendiri juga mendapatkan kekerasan, tapi katanya lebih fokus ke Gabriel. Sampai pada 22 Mei 2013, Pearl menelpon 911 dan melapor kalau Gabriel nggak bernapas. Pas petugas datang, dikatakan Gabriel ditemukan dengan kondisi penuh luka tanpa pakaian. Sebenarnya pas nanti dicek di rumah sakit, kondisi dalamnya tuh lebih parah, bahkan tengkoraknya ada yang remuk, tapi aku nggak mau masukin detailnya. Kalau mau tahu bisa cari sendiri ya. Nah, awalnya pas ditanya, Pearl sama Isauro ngakunya Gabriel abis berantem sama saudaranya dan jatuh di bathtub. Tapi setelah diinvestigasi, diketahui kalau Gabriel ini ternyata abis dipukulin karena nggak beresin mainannya. Begitu dilariin ke rumah sakit, Gabriel itu udah dalam kondisi mati otak. Dia juga sempat beberapa kali kehilangan denyutnya dan beberapa kali juga dicoba untuk diselamatkan. Tapi sayangnya 2 hari kemudian, pada 24 Mei 2013, Gabriel tidak dapat bertahan dan meninggal di rumah sakit anak Los Angeles. Gabriel yang berusia 8 tahun dinyatakan meninggal karena trauma benda tumpul dan juga malnutrisi. Sekarang kita ke pelaku. Siapa itu Pearl Fernandez dan Isauro Aguirre? Pearl yang merupakan ibu kandung Gabriel diketahui tidak punya masa kecil yang baik. Menurut pengakuan Pearl, ayahnya suka keluar masuk penjara dan ibunya itu suka mukul. Dia sendiri udah mulai minum alkohol dan obat-obatan di umur 9 tahun. Terus kabur dari rumah waktu umur 11 tahun. Dia juga mengaku selama remaja itu dia pernah dilecehkan. Lalu dia punya 4 anak dengan Arnold Contreras, salah satunya Gabriel. Selain itu, Pearl juga ngaku kalau beberapa kali pacaran pasangannya tuh suka KDRT. Tapi kalau menurut tantenya malah kebalikannya, Pearl itu yang suka ngatur dan kasar. Dia bahkan sempat dilaporin karena mengancam Arnold dengan pisau. Kalau dari pemeriksaannya, Pearl ini didiagnosa beberapa penyakit mental. Di antaranya ada depresi,
disabilitas perkembangan, kemungkinan masalah kepribadian, dan trauma. Gimana dengan Isauro Aguirre? Pria yang juga dikenal dengan nama Tony, ini juga diketahui sempat gak naik kelas 2 kali dan akhirnya putus sekolah. Dia sempat bekerja sebagai supir dan pengasuh di hotel untuk lansia. Kebalikan dari Pearl, menurut beberapa saksi, Isauro ini dikenal sebagai orang yang pendiam, ramah, dan suka ngebantu. Sampai akhirnya dia ketemu sama Pearl kurang lebih 2 tahun sebelum mereka mulai ngasuh Gabriel. Waktu itu dia kerja sebagai security di sebuah market. Terus kenapa orang yang dikenal baik ini bisa jadi pelaku? Nggak ada yang tahu sih, tapi dikatakan dia ini tuh benci sama Gabriel karena dia pikir Gabriel ini suka cowok. Terus kenapa kasus ini menarik banyak perhatian pada waktu itu, bahkan sampai orang pada demo? Selain karena kekejaman dan kondisi Gabriel yang sangat parah, diyakini pekerja sosial setempat juga bertanggung jawab dan lalai dalam pekerjaannya. Gimana bisa kekerasan yang berulang dibiarin selama itu? Harusnya mereka bisa lihat tanda-tandanya dan Gabriel ini nggak boleh dibiarin tinggal sama ibu dan pacarnya itu. Akibat kasus ini, 4 petugas sosial sempat disidang walaupun akhirnya nggak dijatuhi hukuman. Sedangkan pelaku, Pearl, ibunya mengaku bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Pada tahun 2021, dia sempat ajuin banding tapi nggak diterima. Lalu Isauro, pacar ibunya, mengaku tidak bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tapi sampai sekarang masih di penjara, jadi belum dieksekusi. Oh iya, buat yang penasaran Arnold bapaknya tuh kemana? Jadi selama 8 bulan Gabriel ini disiksa, bapaknya itu lagi di penjara. Kalau nggak salah sih karena pencurian deh. Dan katanya sih dia ngerasa bersalah karena nggak bisa ngebantu anaknya. Oke deh, segitu dulu buat kasus kali ini. Buat kalian yang mau request bisa komen. Seperti biasa, jangan lupa buat follow IG dan TikTok aku @jessicajh. Next, cerita apa lagi? Awas lengkap sambil cerita. Kali ini aku mau cerita kasus yang belakangan ini lagi viral tentang seorang mahasiswi USU yang ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan di rumah orang tua angkatnya. Oke, langsung aja. Berawal pada 3 Mei 2023 lalu, jadi pada saat itu lagi musim ujian. Seorang mahasiswi bernama Mahira Nabila diketahui udah nggak masuk selama beberapa hari. Teman-temannya ini merasa ada yang aneh, padahal mahasiswi semester 2 di Universitas Sumatera Utara itu dikenal sebagai orang yang pintar. Dia bahkan mendapatkan beasiswa buat studinya. Karena udah lama nggak ada kabar, teman-temannya pun menghubungi pihak keluarga. Dan bener aja, pas dicek ke rumahnya, Mahira ini ditemukan meninggal dan kondisinya tuh tidak wajar. Jadi keadaan mukanya itu hancur, udah membusuk tinggal tengkorak, sedangkan tubuhnya masih utuh. Di dekat tubuhnya juga ditemukan obat semprot nyamuk baygon. Diduga melihat kondisi korban, jenazahnya itu sudah meninggal sekitar 10 hari. Dikatakan selama ini Mahira memang tinggal bersama dengan orang tua angkatnya di Komplek Rivera, Kecamatan Medan Amplas. Jadi orang tua angkatnya itu nggak punya anak dan Mahira ini udah diangkat dari sejak umur 4 bulan. Tapi dia juga punya orang tua kandung, guys. Nah, sejak orang tua angkatnya ini bercerai, rumah yang ditempati mereka itu jatuh ke tangan sang ibu. Tapi kemudian pada tahun 2020, ibu angkatnya itu meninggal dan rumahnya diserahkan ke Mahira. Sementara ayah angkatnya bernama Mawardi yang bekerja di kantor pos Lubuk Pakam tinggal bersama istri barunya. Menurut pengakuan sepupu korban, selama hidupnya ayah angkat korban diduga sengaja menjauhkan korban dengan keluarga yang lain. Dikatakan kalau Mahira mau kuliah, dia harus tinggal sama ayah angkatnya. Tapi Mahira ini memilih untuk tinggal sendiri di rumah peninggalan sang ibu. Hal ini juga salah satu yang menimbulkan kecurigaan. Mereka menduga kalau Mahira ini merupakan korban pembunuhan. Nah, aku jelasin sedikit kronologi ditemukannya korban. Jadi menurut kerabat korban yang bernama Muhammad Ridho, waktu itu sekitar jam 11 malam dia ditelepon untuk mengantar keluarganya ke rumah Mahira. Nah, saat tiba di lokasi, mereka bertemu anggota keluarga lainnya termasuk ayah angkat Mahira, Mawardi. Dikatakan kondisi rumah saat itu masih gelap dan korban ditemukan dalam keadaan tergeletak di lantai. Di dekat jenazah korban ditemukan sepucuk surat, tapi Ridho nggak sempat baca surat tersebut karena diambil langsung oleh ayah angkat korban. Waktu mereka di situ, katanya pihak keluarga juga sempat cekcok membahas apakah jenazah dilakukan otopsi atau tidak. Tapi Mawardi, sang ayah angkat, menolak. Selain itu, menurut pengakuan Pariono, ayah kandung korban, polisi sempat menanyakan barang bukti lain yaitu handphone Mahira. Tapi ternyata handphonenya ini ditahan oleh Mawardi. Setelah itu jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pariono dan keluarga ikut mendampingi ke rumah sakit, sedangkan Mawardi pergi ke Polsek Patumbak. Di rumah sakit, katanya Ridho ini sempat melihat ada luka di bagian paha korban sebelum dikafanin. Pihak Pariono pun mengatakan kalau mereka merasa adanya kejanggalan dan berencana melaporkan ke polisi. Nah, waktu mereka ini mau lapor, polisi ini sempat nanya kenapa nggak langsung diotopsi aja waktu kemarin. Tapi ternyata waktu Mawardi ke Polsek, dia tuh ngajuin penolakan otopsi. Jadi sejauh ini pihak keluarga belum mendapatkan keterangan resmi terkait penyebab tewasnya korban. So far baru itu aja sih berita yang aku dapetin. Nanti kalau ada info terbaru aku update lagi. Kalau menurut kalian gimana guys? Lumayan mencurigakan nggak sih kasusnya? Komen ya.